Dan mereka mengira bahwa party Kelvin adalah para bandit Blackwing. Kelvin mengatakan bahwa Kristoff dan teman-temannya tidak berguna. Mereka tidak pantas disebut sebagai petualang rank A. Mereka hanyalah orang yang lemah. Toya sangat marah setelah mendengar perkataan itu. Para pahlawan akan segera menghabisi Kelvin karena dia telah bertindak jahat kepada orang-orang, terutama kepada budak. Lalu Kelvin menerima tantangan dari para pahlawan. Dia akan mengadakan sebuah permainan. Siapapun yang kalah di pertarungan ini harus menuruti perintah apapun dari si pemenang. Kelvin akan melawan para pahlawan sendirian. Dia meremehkan para pahlawan karena kekuatan mereka tuh tidak sebanding dengan Kelvin. Toya merasa terhina karena Kelvin terlalu sombong dengan kekuatannya. Tapi Setsuna menenangkan Toya karena dia merasa bahwa Kelvin menyembunyikan suatu kekuatan yang besar. Jadi lebih baik para pahlawan bersama-sama untuk mengalahkannya. Miyabi, aduh ini gak usah manggil Miyabi lah ya, gak enak soalnya teman-teman. Mia juga mengatakan bahwa kekuatan Kelvin tidak bisa dianalisa. Karena hal itu para pahlawan menerima tantangan permainan dari Kelvin. Kelvin berpura-pura menjadi penjahat karena dia mempunyai dua keuntungan. Pertama, karena Kelvin bisa bersenang-senang ya tentunya melawan para pahlawan. Dan yang kedua, biar para pahlawan ini bisa menjadi saksi atas kejahatan yang dibuat oleh party Kristoff. Dan mereka akan mendapatkan hukuman yang pantas tanpa pembelaan dari negara Tristan. Sebenarnya Sera tidak setuju jika Kelvin melawan para pahlawan itu sendirian. Karena Sera ini pengen melawan mereka juga ya. Dia itu sangat ingin bertarung pokoknya sampai puas lah. Tapi Kelvin mengatakan bahwa Sera itu sudah diberikan jatah bertarung kemarin pas lawan bandit gitu kan di perjalanan. Jadi sekarang giliran Kelvin yang bersenang-senang dalam pertarungan. Evil juga tidak setuju dengan keputusan Kelvin karena terlalu gila untuk melawan para pahlawan yang memiliki skill original. Kelas Kelvin adalah summoner yang biasanya menjadi kelas support aja gitu kan. Tapi ya Kelvin tetap menyuruh teman-temannya untuk melihat dan mengawasi gaya bertarung para pahlawan. Kelvin melakukan ini juga karena pengen ngeliat para pahlawan ini serius apa enggak gitu kan. Dan satu lagi, Kelvin juga pengen mengetahui kelemahannya sendiri di saat sedang dalam kondisi seperti apa. Lalu dia sudah mempersiapkan equipment barunya bernama Skill Eater Gauntlet agar bisa mengimbangi kekuatan yang para pahlawan miliki. Kemudian pertarungan solo versus squad pun dimulai. Sera menjelaskan bahwa equipment baru Kelvin ini bisa menyalin semua skill, bahkan skill original juga bisa disalin gitu ya. Tapi equipmentnya hanya bisa menyalin 2 skill sekaligus dan setiap kali ada skill baru yang sudah disalin, skill lama akan menghilang dan ditimpa oleh skill baru itu. Lalu Geralt penasaran dengan skill Sera yang disalin Kelvin sebelumnya. Tapi Sera mengatakan bahwa Geralt akan melihatnya nanti. Toya akan melawan Kelvin sendirian, sedangkan Setsuna dan Nana harus menjaga Mia yang telah terkena serangan dari Kelvin sebelumnya. Toya terus menyerang Kelvin, tapi Kelvin selalu bisa menghindar dari serangan Toya. Toya dengan penuh amarahnya melawan Kelvin tanpa henti, sedangkan Kelvin menikmati pertarungan ini ya. Dia juga memprovokasi Toya bahwa tingkah lakunya terlalu bodoh karena mencoba melawan Kelvin sendirian. Toya marah karena telah diremehkan oleh penjahat dan akan menyerang Kelvin dari jarak dekat. Lalu Setsuna segera membantu Toya karena Kelvin tidak bisa dilawan hanya dengan satu orang saja.
Kelvin berhasil menghindari serangan dari Setsuna. Lalu Kelvin menggunakan skill dinding besarnya dan akan menyerang balik ke arah Setsuna. Toya melindungi Setsuna dari sihir Kelvin. Toya benar-benar ingin melawan Kelvin sendirian. Dia tidak ingin teman-teman lainnya tersakiti akibat serangan dari Kelvin. Lalu Setsuna menampar Toya karena dia terlalu naif. Pertarungan sempat terhenti karena drama dari para pahlawan ya. Pokoknya intinya adalah ketiga gadis ini tidak ingin Toya maju sendirian. Para pahlawan harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk mengalahkan musuh, terutama Raja Iblis nanti. Lalu mereka mulai menyerang Kelvin kembali. Kali ini para pahlawan mulai bekerja sama untuk mengalahkannya. Ya, Kelvin sangat kagum dengan kerjasama para pahlawan yang baru saja mereka lakukan. Tapi Kelvin merasa kecewa karena kekuatan yang mereka miliki belum dipakai secara maksimal. Lalu Kelvin memberikan saran untuk para pahlawan, terutama kepada Setsuna. Setsuna memiliki kemampuan yang bagus. Dia seharusnya bisa menyerang Kelvin lebih cepat lagi dengan skill kecepatannya. Lalu Kelvin semakin merasa kecewa karena Toya tidak memakai dual sword-nya. Kelvin tuh dari tadi menunggu momen-momen itu agar pertarungan semakin menjadi menarik. Toya sudah muak dengan apa yang dibicarakan oleh Kelvin dan dia segera mengeluarkan dual sword-nya untuk melawan Kelvin. Ketiga gadis juga akan ikut menyerang bersama-sama. Nana mengatakan bahwa Kelvin tidak akan bisa lolos dari sihir terkuat ini. Kelvin mulai terdesak, tapi Kelvin ini semakin bersemangat untuk melawan para pahlawan. Dia akan menciptakan sihir baru dengan memakai skill yang sudah dia salin dari Mia sebelumnya. Kelvin belum pernah menciptakan sihir, tapi dia akan mencoba melalui imajinasinya. Mia mengerti dengan situasi ini, jadi dia menyuruh teman-temannya untuk menggagalkan penciptaan sihir Kelvin. Tapi sayangnya, mereka tidak sempat karena Kelvin berhasil lolos dari sihir Nana. Lalu Kelvin mulai menyerang balik para pahlawan satu persatu. Toya semakin marah karena melihat teman-temannya kalah dari Kelvin. Dia menyerang Kelvin dengan brutal, dan dia juga mengatakan bahwa kekuatan Kelvin seharusnya digunakan untuk berbuat kebaikan. Setelah mendengar hal itu, Kelvin yang sekarang muak sama kenaifan Toya. Kekuatan Toya tidak sebanding dengan mimpinya sebagai pahlawan keadilan dan akan menyelamatkan dunia. Kelvin memperingati Toya bahwa dia harus menjadi lebih kuat jika dia mempunyai keinginan seperti itu. Setelah Toya bangun dari pingsannya, dia melihat Ruka ada di pangkuan Kelvin. Toya masih marah karena Kelvin telah mengalahkan para pahlawan. Tapi Kelvin mengatakan bahwa tadi hanya berpura-pura menjadi para bandit saja. Ketiga gadis ini juga mengatakan ke Toya bahwa para pahlawan telah salah paham. Dan petualang Reng A yang dimaksud Ruka dan ibunya adalah Kelvin dan partinya.
Setelah mengetahui hal tersebut, Toya meminta maaf dan akan menuruti semua keinginan Kelvin. Dia tidak mengira bahwa Kelvin rela bertarung ketika para pahlawan salah paham dengan situasi ini. Para pahlawan juga menjadikan Kelvin sebagai guru mereka karena tadi ketika bertarung sempat diberitahu saran oleh Kelvin. ケルビンが勘違いするように仕組んだんだけどね。じゃあとりあえず脱げよ。